Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, di video saya sebelumnya, saya telah membawakan sebuah renungan yang diambil dari Matius 11 ayat 29. Ya, di sana saya menjelaskan bagaimana kita dapat mengalami ketenangan jiwa dan ketika kita mempunyai pergumulan hidup, itu tidak menjadi beban bagi kehidupan kita, tetapi kita dapat menanggung pergumulan itu dengan terasa ringan, ya. Nah, kali ini dari ayat yang sama, saya juga ingin mengajak saudara merenungkan sesuatu yang juga indah untuk kita ketahui, ya saudaraku. Kita baca dulu ayatnya ya, di Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan seperti ini bunyinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, sampai situ pembacaannya. Saudara perhatikan di ayat firman Tuhan yang baru saja saya baca, ada sebuah kata atau sebuah kalimat di sana yang mengatakan belajarlah padaku. Kalau kita berbicara belajar, berarti ada gurunya dan ada muridnya, ya saudaraku. Jadi saudaraku, sesungguhnya yang Tuhan Yesus inginkan dari kita, ya orang-orang percaya kepada Yesus ini, bukan menjadi jemaat saudaraku, ya, bukan menjadi jemaat sebuah gereja, ya. Bukan juga kita menjadi seorang pendeta, ya, bukan juga kita menjadi seorang worship leader atau tugas-tugas pelayanan lainnya. Apa yang saya sampaikan barusan, ya, menjadi jemaat, menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan, itu tentu saja baik, ya. Tetapi yang penting dari apa yang kita barusan baca tadi adalah menjadi murid. Hal ini berkaitan dengan amanat agung, ya. Kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 19, ya, saya bacakan untuk saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita orang percaya, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya, ya, untuk melakukan ABCD, tetapi jadilah murid Yesus Kristus. Saudaraku, apa yang menjadi syarat ketika kita hendak menjadi murid Yesus? Ya, tentu saja kita kalau ingin menjadi murid, ya, kita ambil contoh misalnya murid di sekolah. Di sekolah saja kan kita pasti ada syarat-syarat. Tidak bisa kita datang ke sebuah sekolah untuk menjadi murid di sana sesuka-suka hati kita. Pasti kita harus mengikuti tata tertib dan persyaratan yang berlaku pada sekolah tersebut. Maaf saudaraku, saya minum dulu saudara ya, biar tidak batuk lagi. Nah, di sini saya temukan saudaraku, ada beberapa ayat yang merupakan syaratnya. Yang pertama, di sini kita akan baca pada Lukas 14 ayat 26. Ya, Lukas 14 ayat 26. Saya bacakan untuk saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, saya ulangi lagi karena ini sepertinya mulai timbul pertanyaan, ya, di dalam hati saudara. Ada apa ini, ya? Saya bacakan sekali lagi saudaraku. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebelum saya lanjut, saya ingin intermezzo sedikit saudara, ya, karena saya mengetahui ayat ini sering dipakai oleh orang-orang non-Kristen, ya, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus untuk sebagai serangan, saudaraku. Mereka bilang bahwa Yesus itu kejam. Bayangkan, untuk menjadi murid Yesus saja kita harus benci sama orang tua kita sendiri. Ajaran macam apa itu? Ya, memang mereka tidak akan mengerti maksud daripada firman ini, karena kan firman Tuhan yang kita miliki di dalam Bible dan Alkitab itu adalah harus ditolong oleh Roh Kudus untuk kita bisa pahami.
firman Tuhan kita ini bukan ilmu pengetahuan, bukan karangan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan otak, akal budi kita, ya, pengalaman kita, pendidikan kita, ya, tidak bisa semata-mata itu untuk memahaminya, ya. Jadi semoga kalau ada di antara saudara yang mempunyai pendapat seperti itu dan kali ini mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, ya ini adalah suatu keuntungan untuk saudara karena saudara mendapatkan kebenaran. Jadi maksud daripada firman ini adalah begini. Kita contohkan saja, ya. Kalau Anda itu seorang ibu atau seorang ayah yang baik, yang taat, ya, setia kepada Tuhan Yesus, apakah Anda akan menahan-nahan anakmu untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada Tuhan Yesus? Tentu tidak. Jadi firman ini berkata untuk yang sebaliknya. Sekiranya engkau berada di situasi di mana orang tuamu, saudaramu, ya, anakmu itu tidak mendukung engkau untuk mencintai Yesus, maka engkau harus meninggalkan mereka, ya. Meninggalkan bukan berarti menciptakan permusuhan, tetapi engkau harus menunjukkan keberpihakanmu kepada Yesus Kristus. Itu, ya, saudaraku. Jadi kalau saudara mendapati keadaan di mana saudara tidak didukung, ya, bukan cuma terhadap apa yang tercantum di sini, siapapun yang tidak mendukung saudara, ya. Kalau yang di sini sudah disebutkan dengan jelas, ya kan, papanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, ya, saudaranya laki-laki atau perempuan, ya. Kalau orang-orang seperti ini, orang-orang terdekat kita tidak mendukung, maka kita harus tegas, kita harus berpihak kepada siapa. Dalam hal ini, Tuhan Yesus bilang kita harus berpihak kepada Tuhan Yesus kalau kita benar-benar mau menjadi murid Tuhan. Nah, kita tidak akan mengalami, ya, pilihan yang sulit ini apabila orang tua kita mendukung kita, ya kan, anak kita mendukung kita, istri kita mendukung kita. Ya, jadi Yesus tidak kejam sebenarnya. Ya, Dia adalah kebenaran, Dia adalah juru selamat. Tanpa Yesus Kristus kita tidak beroleh keselamatan. Jadi bagaimana mungkin saudara mau berpihak kepada manusia bukan kepada Yesus Kristus? Ya, itu yang perlu kita renungkan baik-baik. Jadi syarat pertama tadi. Yang kedua, saya juga temukan ada di dalam ayatnya yang 33. Ya, tadi ayat Lukas 14 ayat 26, sekarang ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa maksudnya ini, ya? Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Keterikatan terhadap dunia, saudaraku. Ya, mungkin itu pekerjaanmu, mungkin itu pendidikanmu, ya, mungkin segala kesibukan aktivitasmu, ya. Jadi ini kita harus mempunyai prioritas dalam hal ini. Ya, kalau kita masih terlalu sayang dengan pekerjaan kita sehingga menomorduakan Tuhan, maka kita belum dapat disebut sebagai murid Yesus. Ya, menjadi murid Yesus itu adalah kita menjadikan Yesus adalah prioritas. Kita harus mempunyai keberpihakan yang jelas, ya, kepada Yesus Kristus itu. Saya ulangi dulu sebelum kita lupa bahwa tadi saya di awal mengatakan kita ini tidak diinginkan Tuhan Yesus sebagai jemaat, ya, tetapi menjadi murid. Nah, itu makanya sekarang saya sedang membahas mengenai itu. Kita harus berjuang, saudaraku. Ya, berjuang bukan cuma hadir di gereja setiap minggu sebagai jemaat, tetapi kita harus berjuang menjadi murid, saudaraku. Ya, sekarang saya sedang membahas tentang syarat-syarat menjadi muridnya. Nah, ini lagi ada di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, berbuah banyak. Berbuah banyak dalam arti kehidupan kerohanianmu itu menghasilkan buah-buah, ya, yang mempermuliakan Tuhan. Ya, engkau dapat memenangkan jiwa-jiwa. Engkau dapat membawa orang-orang ke dalam kebenaran. Ya, terutama orang-orang terdekat kita, orang tua kita kah itu, ya, istri kah kita itu, atau suami kita kah itu, ya, anak-anak kita kah, kakak adik kita kah,
ya saudaraku, buah-buah seperti itu, ya, membawa jiwa, membawa pertobatan dari orang-orang di sekitar kita, ya saudaraku. Nah, lalu apa yang akan kita dapatkan atau harus kita lakukan setelah syarat-syarat tadi? Ya, kita ketahui sebagai murid tentu kita harus mempunyai hati sebagai seorang murid, yaitu ingin belajar. Nah, kita akan dapat belajar dengan baik apabila kita mempunyai kerendahan hati. Karena hanya orang yang mempunyai kerendahan hati yang dapat diajar. Apa materi pelajarannya? Firman Tuhan tentu saja ya saudaraku, firman Tuhan. Jadi saudara harus rajin, ya, mulai rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan sungguh hati, ya, lalu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi dari pelajaran kita sebagai murid, ya. Gurunya adalah Guru Agung Yesus Kristus. Materi pelajarannya adalah firman Tuhan. Tugas murid membaca firman Tuhan itu, merenungkannya sungguh-sungguh, dan melakukan dengan setia di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, tentu saja sebagai murid bukan cuma belajar teori, ada praktek dan ada ujiannya. Nah, kita juga tentu saja akan menghadapi ujian di dalam kehidupan ini, ya. Pergumulan kita itu ujian, ya. Ketika kita di kantor atau di masyarakat, ya, hidup bermasyarakat, kita mengalami suatu tantangan dalam hidup, ya, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Itulah ujian. Bagaimana kita tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan di dalam keadaan kita tertekan sekalipun, terdesak sekalipun. Itu ujiannya. Nah, kita harus percaya kepada Guru Agung kita, Yesus Kristus. Dia bukan cuman guru yang memberi kita materi pelajaran, tetapi dia juga adalah Allah yang Maha Kuasa yang akan menyertai kita, sehingga kita akan terus memiliki kekuatan, ya, dengan pertolongan Roh Kudus untuk terus dapat melakukan firman Tuhan itu. Yang penting kita punya kerendahan hati dan kesungguhan untuk ingin menjadi muridnya Yesus Kristus itu. Jadi saudaraku, sekali lagi, jangan kita berhenti menjadi jemaat saja, ya. Jangan, bukan itu Tuhan mau dari hidup kita. Yang Tuhan inginkan dari kita menjadi murid Dia. Ya saudaraku, berjuanglah untuk menjadi murid Yesus, karena itu yang dikehendaki dari hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.